Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, perlu saya jelaskan dengan penanganan pengendalian pandemi yang cukup baik ini, kita berhasil mendorong peningkatan kinerja industri manufaktur yang cepat juga. PMI Manufaktur Indonesia kembali mengalami ekspansi lebih cepat, saya ulangi lebih cepat dari masa PSBB. Dan kinerja PMI Indonesia juga menjadi salah satu yang terbaik di ASEAN. Saya ulangi, kinerja PMI Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di ASEAN. Terkendalinya pandemi COVID-19 juga mendorong pemulihan ekonomi, konsumsi dengan cepat. Saya ulangi, pemulihan konsumsi yang cepat. Indeks nilai belanja Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Jakarta juga sudah mendekati kondisi pra-pandemi. Untuk itu, dalam penerapan PPKM level yang akan diberlakukan selama 2 minggu ke depan, pemerintah melakukan berbagai penyesuaian, antara lain pembukaan pusat kebugaran fitness center dengan kapasitas maksimal 25%, dengan memberlakukan prokes ketat, screening peduli lindungi. Konter makanan dan minuman dalam bioskop diperbolehkan buka, namun kapasitas bioskop tetap berlaku 50%. Nanti kita akan lihat seminggu ke depan. Kalau ada perbaikan lagi, nanti kita akan kembangkan lagi ke depan. Jadi semua saya ingin ingatkan, kita lakukan bertahap, bertingkat, berlanjut. Kita tidak ingin tiba-tiba yang nanti bisa sesuatu yang tidak terkendali terjadi. Bandara Ngurah Rai Bali akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021. Selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes dan kesiapan Satgas, setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri. Negara-negara yang kita buka nanti terdiri dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, kemudian juga New Zealand. Dibukanya kompetisi basket remaja Honda DBL di Jakarta dan Surabaya. Dan hari ini berbagai capaian dari pengendalian pandemi tersebut tentu harus kita syukuri. Namun Wakil Presiden dalam ratas tadi mengingatkan agar kita tetap waspada dan hati-hati. Risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi sewaktu-waktu kembali. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah hari ini sama sekali tidak berjumawa dan terus bermohon kepada masyarakat agar sekali lagi tidak euforia yang berlebihan, yang pada akhirnya mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada. Apa yang kita capai ke hari ini tentunya adalah kerjasama semua kita, sampai kepada rakyat yang paling kecil, mahasiswa, pekerja-pekerja semua. Dan ini hasil kita, jangan kita rusak. Oleh karena itu, saya minta juga pada kita semua jangan euforia yang berlebihan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, ujungnya dapat peningkatan terjadinya kasus dalam beberapa minggu ke depan. Dan pastinya akan mengulangi pengetatan-pengetatan kembali yang diberlakukan, dan ini sangat merugikan kita semua. Di akhir kata saya tentunya tidak bosan mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa sekaligus berupaya tidak lengah dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan semoga Tuhan yang Maha Kasih selalu memberikan kesehatan, ketentuan, kekuatan, meridoi dan memberikan kemudahan kita semua agar kita semua dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.